program ini. Oleh karena itu saya minta dukungan dari kita semua, masyarakat pada, agar goalnya hari ini pada tidak ada lagi yang namanya KDRT yang terbawa sampai ke Polres, terbawa sampai ke perlindungan anak dan perempuan. Karena di tahun-tahun yang sama ada Bapak Mama yang hadir ini mungkin tidak tahu, tapi kami pemerintah tahu ada beberapa keluarga yang urusannya masih sampai di Polres dan juga perlindungan anak perempuan. Oleh karena itu, saya minta semua kita yang hadir, yang hari ini hadir, sebentar dengar materi, tetapi izin kepada Bapak Mama jangan sampai materi yang Bapak Mama berikan terima ini pulang lalu menjustis atau memvonis keluarga-keluarga yang mungkin 1-2 hari ini mungkin ada cocok, itu kekerasan. Ini juga kita perlu hati-hati karena kita pasti bisa melihat nanti instrukturnya pasti sampaikan yang kategorinya kekerasan rumah tangga itu seperti ini. Jangan sampai dia dengan istri itu sedikit, kok ini sudah kami baru habis kegiatan ini, lalu kita memvonis. Ini juga saya minta kita yang hadir ini juga perempuan dan anak meningkat dari tahun ke tahun. Saya biasanya itu mendapat masukan dari Reskrim, dari juga pemerhati bidang kekerasan perempuan dan anak-anak, Ibu Maria Loka, dan juga teman-temannya menyampaikan kepada saya demikian, bahwa tiap tahun angkanya ini naik, lebih-lebih kekerasan terhadap anak-anak juga. Apalagi kita lihat kasus terbaru itu, ada seorang anak yang terpaksa harus dijauhi oleh 3 orang dewasa yang memang kita tidak tahu mereka punya pikiran hati mereka itu, masihkah mereka menjadi manusia? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena itu kita memandang kegiatan ataupun forum hari ini itu sesuai dengan tema di sini, kenali hukumnya dan lindungi korban. Ini sudah pada tahapan yang kita boleh katakan itu agak kumat sudah. Tetapi saya mau mengajak kita untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ketika kita mencegah untuk supaya tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, maka dunia ini orang bilang ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan yang memang Tuhan menciptakan ini untuk kita hidup dalam orang bilang fraternity, persaudaraan. Jadi kalau kita hidup untuk kita bertengkar, mohon maaf orang Katolik, di dalam sebuah ikatan perkawinan itu hidup dalam sukacita, hidup mewartakan kasih, hidup dalam kedamaian. Dan saya pikir semua agama yang lain sama juga mengajarkan hal-hal demikian. Untuk meminimalisir ini tema ini. Lalu mengapa korban kekerasan itu harus dilindungi? Itu kamu harus tahu, jangan korban kekerasan dilindungi. Tapi mesti tanya juga, kenapa korban harus dilindungi? Itu ada dasarnya apa? Ini kita buat dalam ini 16 hari anti kekerasan ini sampai dengan tanggal 10 Desember, dan tanggal 10 Desember itu adalah Hari HAM sedunia, Hari Hak Asasi sedunia. Dan itu kita masing-masing perlu tahu. Dan saya berharap sebentar walaupun tidak lama narasumber bisa membantu menyentil. Hak asasi itu umum sekali. Ada hak yang paling asasi itu apa? Itu perlu supaya masyarakat kita tahu dari sekian hak asasi itu ada hak yang paling asasi. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahasa hukumnya begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, ini kalau ada kekerasan dalam rumah tangga ya seperti ini. Bagaimana kalau suami yang melakukan? Kalau suami kalau hanya ya pukul tempeleng, memar dikit, itu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Kemudian dalam ayat 2
kalau misalnya mengakibatkan sakit atau luka berat, itu pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Itu kalau luka berat. Nah, kalau dalam ayat 3 bagaimana kalau mati? Pernah tidak lihat KDRT sampai meninggal? Atau mendengar berita KDRT itu sampai meninggal? Nah, kalau sampai meninggal, itu ancaman pidananya paling lama 15 tahun. Itu paling lama. Atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Jadi ini ancaman hukuman kalau KDRT. Melihat kondisi akhir-akhir ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. Pertanyaan saya kepada Ibu sebagai narasumber, kira-kira sejauh mana pemerintah daerah melakukan sebuah kegiatan yang mana kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, apalagi anak di bawah umur, ini seperti apa perlindungan dari pihak pemerintah daerah kepada korban? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira pemerintah daerah dalam hal kabupaten Lebak bisa berpikir secara jauh membangun sebuah panti rehabilitasi bagi mereka yang korban dari kekerasan. Kira seperti itu. Untuk bahwa kira-kira korban yang melakukan korban di bawah umur, anak misalnya pelanggaran seksual terhadap anak yang notabene pelaku juga di bawah umur, kira-kira proses hukum seperti apa yang mereka yang melakukan itu? Karena banyak terjadi kasus yang di bawah umur semua, anak-anak di bawah 17 tahun. Kira-kira undang-undang mengatur hukumnya seperti apa? Itu yang pertanyaan saya. Untuk sementara saya kembali. Besok-besok kita kalau kita ngomongin masalah alat-alat sesuai dengan pasal 184 ya. Di situ alat bukti salah satu alat bukti adalah visum et repertum. Ya. Kalau namanya KDRT, kalau tidak ada bekas luka, tamparan, itu sulit untuk proses. Paham ya, ya? Makanya kalau berkait dengan suami, ini trik ini. Berkait suami, memar sedikit luka, segera ke puskesmas. Minta tolong diperiksa. Walaupun nanti jarak antar polisi agak jauh ya, puskesmas yang lebih dekat ke puskesmas dulu. Biar minimal sudah dicatat puskesmas masa bapak. Ada kekerasan yang dilakukan oleh suami saya. Sehingga takutnya begitu nanti lapor di polisi, jaraknya kan jauh nih ke polisi. Sampai polisi ternyata bapaknya sudah hilang. Nah polisi baru kalau belum divisum, baru polisi nanti angkat ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit ternyata visum tidak ada lagi. Artinya bapaknya tidak ada lagi. Jadi yang visumnya nihil. Nah kita mau proses bagaimana? Padahal tidak perbuatan mensreanya. Itu. Jadi saran saya terkait dengan suami. Segera mungkin segera ke periksaan ke rumah sakit atau puskesmas. Nanti urusan lapor polisi setelah lapor bisa biar minimal sudah direkam, sudah diperiksa. Itu yang namanya yang sampai